kandungannya di sini. Nah, ini kalian bisa gue highlight di sini ya, bagian ini. Itu kandungannya di dalamnya ada Green African Monkey Kidney Cells atau sel ginjal monyet di dalam Sinovac yang dipurifikasi menggunakan aluminium hydroxide. Hah? Yes. Ginjal monyet. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Ngopi. Seruput dulu kopinya. Seruput ya. Seruput dulu bre. Gue ngebakar dulu nih ya kan. Nyantai kita bre. Yo guys, para teman-teman ngopi yang berada di Los Santos ya kan. Kita sekarang berada di negara Los Santos nih bre. Jadi warga-warga Los Santos yang lagi nonton ini memang harus dapat edukasi nih bre. Edukasi terkait bahaya vaksin segala macem. Kan katanya ada nih konspirasi nggak jelas bre, katanya bre. Halu katanya masa ada ini vaksin bisa bikin orang meninggal. Waduh, agak why gitu kan. makanya kita ngundang nih ya elit global. Iya, global. Ya teman kita nih, kita. Siapa bro, nama lo bro? Selamat siang. Yes, siang. Perkenalkan gue Yuda, atau kalian bisa manggil gue Kalimasuka. Wih, Wahai sahabat-sahabat konspirasi ngopi. Yoi. Gitu. Kalimasuka ya. Kalimasuka. Itu ada ini nggak filosofinya tuh? Kalimasuka gitu. Iya. Ada Nggak apa-apa banget. Kalau dari yang gue nilai sih panggilan Kalimasuka tuh emang panggilan dari teman-teman aja Oh, sih. gitu. Teman-teman gue di kedokteran. Kedokteran. Yes. Oh, jadi bahkan di tempat kerja aja lo dipanggil kayak gitu. Kalau di kampus ya dulu di ya. kampus, Oh. kalau misalnya di rumah sakit sih enggak. Kayak nama tenarnya gitu ya, nggak sih? Alasannya kenapa tuh bro? Kalau boleh tahu dipanggilnya Kalimasuka? Apa Gua- gara-gara lo tampan gitu? Itu gue nggak tahu juga sih. Nggak tahu ya. Dia bener-bener udah kayak panggilan aja. Iya, gitu. iya kayak lo kan, Iya. rampok dipanggil gitu. Iya, rampok, bajingan ya kan. Iya, seru. Terus ini lo tadi lo sempat mention lo berada di kedokteran. Nah, itu sekarang jenjang lo sedang berkarir di situ kah, sedang belajar kah atau gimana nih, Bro? Kalau sekarang gue udah jadi dokter, gue sekarang kerja di salah satu rumah sakit di Bekasi Timur ya. Iya. Dan gue udah selesai udah pendidikan tuh dari tahun 2017. 2017. Oke. Gue senior jatuh, Bre. 2017 tuh Kalau enggak baru. Ya lumayan sih, udah lumayan. Oh, lumayan lo ya. Iya dong. Iya. 2017 lu udah apa namanya? Udah praktek. 2017 gue udah mulai dari 2018 gue udah mulai praktek. 2017 gue lulusnya, 2018 gue mulai praktek. Udah praktek ya. Ya. Iya, karena kalau dokter itu kan setahu gua ketika lo udah jadi sarjana, lu masih harus kuasain ya. Ya, kos lagi. Mesti kuas lagi baru lu bisa praktek kan. Ya, betul. Nah, ini terkait ini bisa divalidasi nggak nih? Jadi Bisa dicek di KKI. KKI. Ya, Oke. nama gue Yuda Feriansyah, YUDH FE. Nah, lo kan disebutin juga ujung-ujungnya, Bre. Buat validasi kan. buat validasi, iya, teman-teman validasi. ngopi kan ya. Atau mungkin ada kartu pengenal atau apa ntar yang bisa gua tampilin di sini. Oh, bisa. Nanti gua Di sini ya, kirim ya. teman-teman ya. Jadi ini valid nih, nggak kaleng-kaleng ya. bro, tapi dokter itu kan identik dengan mengobati ya. Ya. Kalau patah hati lu bisa ngobatin. Tergantung patah hatinya karena apa sih? Wih, tergantung ya. Pokoknya kalau wanita bisa berarti diobatin. Bener. Mungkin. Dokter cinta kan? Doci. Doci. Nah, ini kan kita pengen ngebahas tentang bahaya dari vaksin nih, yang katanya bergulir di masyarakat tuh katanya ada nih beberapa sekelompok orang mengatakan bahwa vaksin itu berbahaya gitu teman-teman. Jadi Iya. terus juga ada terkait konspirasi di dalam COVID itu sendiri, kejadian COVID ya, kejadian Iya. COVID tahun kemarin lah yang udah kita lewati bersama. Katanya ada konspirasinya, bla bla bla. Ini permainan elit global. Apakah benar kan gitu kan? Ini kan kita ingin Ya. validasi gitu langsung kepada ahlinya lah. yes, Gitu kan. siapa? Menarik. Karena Gitu. gini bro, di podcast kita sebelumnya gitu ya, yang which is ramai banget bre. Engagementnya itu di Instagram ya. Ngomongin masalah COVID segala macam gitu, itu sampai 300.000 300.000 per bulan gitu kan. Sampai viewers kita tuh nyampe ya sama Pak Dharma tuh di Instagram tembus 500.000-an gitu kan. Segala macam. Iya, biar temen ngopi follow, jangan cuma Jenderal ngeliat. Dharma Pengrekun ya. Yes, padahal. Nah, ini kan lagi rame banget dan kita tuh mengeluarkan beberapa statement bahwa we against vaksin. Iya kan, kalau kata Pak Dharma, fuck. Kapan, Bre? Gitu kan. Kapan? Yang podcast Pak Dharma. Saya lupa ingatan kayaknya. Nah, makanya Iya. tapi kan di sini nih kita ngundang Yuda nih, Yes. bro kita gitu kan, Yes. supaya dia bisa kasih tahu Kalimat suka lebih enak dipanggil. kalimat suka, bisa kasih Kalimat suka. pemahaman nih, bre. Supaya Yes. kita nggak melenceng-melenceng amat nih. Karena kan memang masyarakat kita butuh literasi, Iya. edukasi. Nah, itulah dia di Iya. sini.
kita undang langsung ya kan. Karena kalau nggak digituin, Vincent besok ngaku jadi nabi deh. Iya, dan semua orang akan mengikuti saya nantinya Bikin ya kan. sekte ntar deh. Iya kan, bikin sekte gimana ya kan. Makanya memang masyarakat kita nih masih IQ 70, Bre. Iya. Kecuali teman-teman ngopi. Teman-teman ngopi mah udah high deh. 60. Kuat. Oke, mungkin sebelum lanjut teman ngopi ya. Pertajam analisa lo. Berkuat dengan cocok logi. Wih, keren. Ibombe, 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 sumut dulu kopinya. Ah, mantap. Oke, Bre. Nah, jadi di sini kan kita garis besarnya itu kita ngebahas tentang vaksin, pokoknya yang berhubungan dengan COVID-19 yang kemarin udah kita lewati bersama ya. Iya, Which benar. is itu bener-bener berat banget, Bre, kita Iya, iya. ngejalaninnya. Dan kita bakal ngedalemin ini dari sisi konspirasi dan sekolah tinggi ilmu cocokologi ya. Karena Benar, memang benar. kita emang berilmu di expert di situ, Bro. Iya. Jadi ya memang ini lintas ilmu lah, bisa dibilang kayak gitu. Nah, ini gimana nih kita mau ngelihat validasinya dari ilmu Mas Yuda kedokteran Iya. kayak gitu. Mungkin kalau dari gue gini, kenapa sih banyak orang takut divaksin gitu kan? Yes. Karena kan satu selain itu jarum suntik, ada yang fobia jarum suntik gitu kan. Yes. Kedua adalah orang tuh takut bro, ketika lo disuntik vaksin itu dimasukkan chemical yang kalau orang awam kayak gue ya, gue nggak tahu nih gue dimasukin apa gitu loh. Nah mungkin Bro Yuda bisa cerita dari Sejarahnya dulu vaksin, mungkin ya kan. iya, atau gimana Jadi itu. bisa jadi edukasi juga buat teman-teman. Silakan. Oke, gue bisa mulai dari awal sejarahnya vaksin dulu Boleh, ya. silakan. Ini kan kalau misalnya vaksin sendiri dia awal dibuat itu tahun 1700-an. 1700-an. Ya, itu kurang lebih sama si Edward Jenner. Vaksin pertama kali dibuat, kemudian Oke. boomingnya tuh vaksin cacar. Cacar. Ya, vaksin cacar. Nah, itu di situ emang dinilai vaksin ini emang mempunyai efektivitas yang bagus buat mengobati atau enggak setidaknya mencegah si penyakit cacar ini biar tidak sampai terlalu berat. Gitu. Solusi dari pandemi lah Solusi ya. dari pandemi Oke. gitu. Oke. Nah, kalau misalnya 1700 dari ya. sudut pandang gua, kalau misalnya untuk ketakutan vaksin ini khususnya vaksin COVID-19 ya, gitu. Ya. Itu terjadi bukan karena apa kandungannya, tapi emang karena si vaksin COVID-19 ini dibuat bisa dibilang terlalu cepat gitu loh. Karena kan dalam pembuatan vaksin sendiri kan dia ada fase-fasenya. Dari fase Q0 atau enggak dia masuk ke fase 1, fase 2 sampai fase 3. Sampai akhirnya pengaplikasian ke masyarakat jatuhnya, ke halayak ramai. Nah, biasanya vaksin ini tuh dibuat per pace-nya itu kurang lebih 6 bulan minimal. Minimal 6 bulan. Sedangkan 4 phase dengan masing-masing 6 bulan. minimal 6 bulan Berarti ya. Total kurang lebih 24 bulan ya kan. Oke. Wow. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 Yes. tahun, I see. Sedangkan pembuatan vaksin COVID-19 ini dia emang dibuat berdasarkan keputusan yang gawat darurat. Jadi dibuat dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. sesingkat-singkatnya. Karena memang ada urgensi di situ. ada urgensi Baik, gitu. baik. Jadi ya Berapa lama waktu itu? kalau misalnya dari yang gue riset sih itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Ya. 1 tahun. Karena Jadi memang ada semua urgensi di-cut ya. 50%. Iya, iya. Nah, kalau dari tadi sejarahnya berarti berasal dari pox ya tadi ya. Box. Oke, Yang cacar awal gitu. ternar ya. Dan itu evolusinya apa aja tuh yang muncul kemudian vaksin-vaksin yang udah Waktu lu itu sempat tahu? ada sih vaksin polio. Cuma emang Polio. jatuhnya vaksin polio itu bisa dibilang vaksin yang kurang bagus ya. Oh gitu. Ya karena emang Kenapa jatuhnya emang sempat ada beberapa data yang dinilai itu pada vaksin polio emang ada kegagalan yang bisa Kegagalan. dinilai. Vaksin polio. Ya. Karena emang pada dasarnya sampai saat ini pun vaksin bukan Sorry, berarti berarti mempunyai efek samping yang berbahaya ya. Tapi mungkin saja gitu. Itu disebutnya ada KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Pasca imunisasi. Ya atau enggak Pak. Nah, itu biasanya sih hanya demam-demam biasa sih jatuhnya. Efek samping. Efek lah ya. sampingnya karena karena jatuhnya perkembangan teknologi. Jadi si vaksin sendiri sekarang udah dibuat secara high tech jatuhnya. Jadi emang efek samping yang berbahaya sekarang udah minimal banget. Udah minimalisir lah ya. Yes, Bro, gitu. one question bro. Tadi lo bilang di awal adalah pertama kali itu vaksin cacar. Cacar ya. Nah, itu vaksin cacar itu yang disuntikan itu apa gitu loh, sehingga dia mampu bener-bener kayak menjaga metabolisme tubuh lo atau sebagainya lah, bahasa kedokterannya itu kayak lo bisa
nggak berimbas gitu loh. Ya. Jadi metode vaksin zaman dulu tuh ada dua. Dia yang disuntikan adalah virus yang hidup sama virus yang dilemahkan. Virus yang hidup Sama virus yang dilemahkan. dan virus yang dilemahkan. Ya. Virus yang hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bertujuan supaya kita mempunyai antibodi dari si virus yang udah dimasukin, walaupun kadarnya sedikit ya. Kadarnya sedikit. Kadarnya sedikit. Oke, gue simplifikasi ya, semoga buat teman-teman nih biar comprehend gitu ya. Jadi intinya kenapa harus ada vaksin hidup di situ biar si antibodi orang-orang yang mendapatkan vaksin tersebut bisa berteman Yes. sama si vaksin, sama si virus itu yang hidup. Ya. Oke. Nah, kalau fungsinya yang mati, Nah, kalau misalnya fungsi yang mati ini adalah evolusi dari vaksin yang pertama. Vaksin yang pertama kan vaksin yang virus hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh, sampai akhirnya mereka menemukan data-data by data ya. Jadi banyak kejadian-kejadian yang berbahaya dari vaksin hidup yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Sampai akhirnya ditemukan teknologi baru. Akhirnya virus yang dilemahkan, akhirnya yang dimasukin virus yang dilemahkan tidak mati. tidak mati. Oke, Karena virus notabene dia tidak bisa mati. Oh sorry, tadi gue nangkepnya, gue pikir tuh dua substansi, vaksin hidup dan vaksin yang dilemahkan Yes. di dalam satu vaksin yang sama atau tidak? Beda vaksinnya. Oke, nah jadi yang tadinya hidup sekarang perkembangan zaman udah dilemahkan. Ya, sampai sekarang Bro, model udah mRNA. Siap. berarti ketika cacar itu disuntikkan virus cacar juga dong Ya. Ke dalam tubuh manusia. ke dalam tubuh manusia. Ya. Tapi yang dilemahkan. Yang dilemahkan. Make sense sih, Bre. Jadi antibody lo nih udah Berteman. siap, udah berteman. Nextnya datang virus itu, Iya. wah, kita udah bestie nih. Udah bestie Ya, betul. gitu. Oke. Jadi kan gini loh, Bre. Lu mau masuk ke lingkungan rampok, lu harus jadi rampok kan? Gitu. Bedanya dilemahkan aja nih ya. Iya. Dan itu efektif berarti bro ya? Efektif. Untuk cacar, vaksin cacar dari dulu emang udah by data dia efektif. Dan nggak pernah ada masalah sih kalau Iya, cacar iya. yang selama ini ya, Iya. yang gua denger juga aman. Itu kalau yang kita disuntik tuh, yang kita masih kecil yang ada bekasnya, itu suntik apa ya? Polio, BCG. Oh, itu banyak, polio ya? banyak. Ya. Jadi vaksinasi dan BCG nih kalau polio ditetes. BCG. Ya. Dan bahkan kan vaksinasi dan imunisasi itu kan memang dilakukan dari sejak dini kan, Iya. sampai hari ini bahkan ada 72 jenisnya, Bre. Di yang berjalan, yang sudah berjalan di US sekalipun tuh ada 72, kalau di Indonesia itu ada 66. 66. Ya, yang sudah Tapi yang wajib diakui. hanya 6. Yang wajib hanya 6, tapi 6 jenisnya ya. sekian. Ya. Gitu. Oke. Oh, Nah, I see. balik lagi ke polio bro. Apa yang menyebabkan itu menjadi vaksin yang bisa dibilang tidak berhasil? Setahu gue tuh vaksin polio kenapa tidak berhasil ya karena dia menggunakan virus yang masih hidup, walaupun kadarnya sedikit. Anjing. Yes. Virus yang masih hidup, suntikin. Tapi jatuh itu lumayan make sense. Jadi kan Make sense, Bre. ketika lu kena sesuatu, misalnya kayak lu kena cacar, belum tentu lu gedenya akan kena cacar lagi. Iya. Sekalipun lu kena cacar, nanti cacarnya pun juga bukan seluruh badan, Oke, ya. hanya di bagian-bagian tertentu aja. Benar-benar. Oke, ini kan gue pengen menitik beratkan itu di COVID-19-nya, Yes. ya kan? Kalau misalnya tadi kita bahas tentang dari vaksin yang berkembang, dari evolusi vaksin itu sendiri, di mana banyak penyakit-penyakit yang pada akhirnya paling tidak berhasil lah gitu untuk menuntaskan lah gitu suatu pandemi atau suatu penyakit yang ada gitu. Nah, kalau dari hubungan vaksin ini ada nggak sih, Bre, yang menghubungkan ini dengan genetik manusia? Maksud gue gini, apakah itu benar-benar bisa alter genetik manusia? Secara pembelajaran lo, secara ilmiahnya itu gimana? Bisa lu jelasin nggak? Bisa nggak sih? Kalau dari ilmu yang gue dapat ya, Yes. pada dasarnya emang kalau dari manusia sendiri itu ada perubahan genetik dari zaman Neanderthal sampai zaman kita nih. Oh, dari zaman Manusia modern, manusia ya. purba sampai zaman modern pun sebenarnya perubahan genetik tuh ada Ya, gitu. itu kan ada faktor lingkungan juga di situ yang berperan. Evolusi lah ya. Evolusi. Oke. Tapi kalau misalnya untuk vaksin sendiri, gue kurang tahu pastinya ya. Tapi kalau misalnya buat menuju ke atau menspesifikasi salah satu vaksin, contohnya kayak vaksin Moderna, karena kan dia khusus menggunakan mRNA ya, dan mRNA sendiri kan ini salah satu bagian dari genetik manusia. Oh, itu. mRNA ini salah satu bagian genetik dari manusia. Ya betul. Coba bisa dielaborate. Jadi rantai DNA ini kan ada 2 rantai. Yes. mRNA ini dia menggunakan Double satu helix rantai. ya? Yes, double helix. Oke. Dia menggunakan satu rantainya aja. Gitu. Jadi ketika si manusia udah mempunyai kekebalan tubuh dalam satu rantai ini, itu yang diambil. Oh, berarti kan lo tadi misalnya double helix ditambah satu helix yang baru menjadi Yes. triple helix.
gitu maksudnya atau gimana? Kalau triple helix kayaknya nggak mungkin karena Nggak mungkin. jatuhnya manusia sifat dari sananya emang udah hanya Emang udah double helix gitu. Oh, Jadi memperkuat satu rantainya itu justru ya. Yes, betul. Oke. I see. Dia synchronize. Mensinkronize ya. Silakan. Yang menarik menurut gua adalah ketika tadi lu menjabarkan nih proses pembuatan vaksin itu rata-rata minimal it takes 2 years. Yes. Gitu. Tiba-tiba COVID ini bisa it takes 1 year. Nah, kalau dari orang awam seperti gue bre kan timbul rasa kecurigaan. Wah, apakah elit global sebenarnya sudah mempersiapkan virus ini dan akhirnya dia juga sudah membuat vaksinnya gitu loh. Itu kan kalau dari kecurigaan kita nih bre ya sebagai manusia awam lah gitu loh. benar. Ya namanya orang halu, Bre. Iya, atau memang ya teknologinya memang udah ready aja gitu loh. Kalau dinilai dari keefektivitasannya ya, kalau menurut gue ya masih make sense juga sih kayak apa yang Randy bilang ya, sobat Randy bilang. Oh, Bre Randy. Iya kayak vaksin ini sebelumnya udah dipersiapkan dan ketika COVID-19 ini meledak, ya mereka udah tinggal produksi ya di phase berikutnya gitu loh. Atau Masih memang masuk akal sih. sudah apa ya namanya? Sudah dibuat memang untuk diantisipasi aja. Kalau memang seandainya ntar ada terjadi suatu pandemi udah ready gitu kan? Atau Ya. gimana? Ya pastinya sih kalau misalnya kemungkinan itu yang dibilang vaksin udah disiapkan baru terjadi pandemi sih, hal itu memang mungkin aja karena jatuhnya kan Possible aja ya. vaksin Oke. yang ada pun yang beredar semuanya bisa dibilang efektif gitu dalam Efektif. mencegah keparahan dari COVID-19 sendiri. I see. Gue penasaran deh ketika COVID-19 itu ya, itu kan ada banyak vaksin yang diproduksi kan. Ya. Ah, itu ada nggak sih vaksin lokal yang kita pakai? Indonesia waktu itu sempat membuat vaksin, cuma memang Kayaknya nggak kelar karena ya sentimen publiknya kurang bagus, jadi tetap menggunakan vaksin dari luar. Sentimen Kalau publik. kalau nih, Sentimen Bre, publik nih, pasti. buat teman-teman Karena juga. jatuhnya Ya. kalau ini sorry gue potong Enggak apa-apa, ya. silakan. Jatuhnya vaksin buatan selain mRNA ya, Iya. atau enggak CureVac ya. Jatuhnya Iya. itu teknologi seperti kayak Sinovac gitu-gitu. Itu Indonesia pun juga masih mampu untuk buat vaksin Oh. seperti itu. Masih bisa sebenarnya ya. Masih bisa. Lalu gitu. kendalanya di mana? Sentimen publiknya diberikan ya. Sentimen publik. Sentimen publik. Kalau dana malah ada ya. Dana sih ada. Iya, Jatuhnya kalau misalnya buat penelitian pembuatan vaksin pun juga sempat berjalan. Kalau Itu kalau nggak salah tuh pindah ITB. ya sampai ke Kimia Farma pun juga udah ikut. Oh. Sebenarnya kita mampu ya. Mampu. Iya kan? Cuma emang sentimen publik Sentimen publik. Kembali lagi aja ke ya. pasar. Wah, barang Indonesia nih gitu kan. ya. Oh, Iya, itu. Bre. Makanya gue berterima kasih banget sama Oza Rangkuti ya. Iya, Bang iya, Oza nih selalu menggaungkan Erigo. Waduh. Ya kan, di saat orang-orang banyak yang tidak mau pakai Erigo, Bang Banyak Oza. yang menggunakan Nike, Iya, Puma, bener-bener. ya kan? Kan lu juga gitu, Bre? Iya. Enggak, tapi gue sekarang Erigo lovers gue. Mana Erigo ini? Di rumah. Oh, di rumah. Iya, biar di endorse. Siap. Nah, tapi gini, Bre, kalau lu ingat, jadi tahun 2019 sebelum pandemi Covid terjadi ya, kan memang sudah ada gembar-gembornya yang waktu itu kita bahas di episode pertama itu, sampai di episode yang kedua kita ngebahas tentang prediksi Bill Gates tentang pandemi Covid atau pandemi lah. Iya, iya. Gua nggak bilang Covid, pandemi yang akan terjadi pada tahun, dia nggak spesifik ya tahunnya, tapi intinya some years ke depan lah gitu. Iya. Dia bilang. Nah, kita sempat berkonspirasi, kita sempat ngebahas itu, dan memang keresahan gua adalah, sebenarnya concern gua adalah bukan masalah virus atau pandemi ya, tapi protokol atau vaksin atau penanganannya yang harusnya itu dilakukan sama masing-masing dari negaranya sendiri. Sebenarnya concern gua waktu itu yang gua coba gaungkan, kan waktu itu kita kan sempat rame ya, Bre, waktu itu. Waktu yang itu Bill Gates adalah nabi. Nih Yes. ada episode di sini nih. Ya, yang ini. Dan waktu itu gue sempat posting-posting juga. Waktu itu kan masih rame Facebook ya, Bre. Kita masih main Facebook lah waktu itu kan. Instagram belum terlalu booming ya kan. Nah, sempat gue ngeluarin artikel di situ. Artikel yang dimana gue bilang gue mendukung suatu penanganan pandemi, tapi harus berasal dari orang kita sendiri. Karena maksud gue gini, daripada gue percaya sama orang luar yang gue nggak tahu siapa, lebih baik gue lebih percaya sama saudara gue sendiri dong, gitu. Nah, itu sebenarnya concern gue, tapi pada nyatanya ternyata sentimen masyarakat tidak begitu. Kayak kenyataannya emang Indonesia kan punya ide yang lembaga yang mengurus ke dokter seluruh Indonesia. Tapi emang kembali lagi kita di kedokteran mengacu kepada WHO. Karena emang WHO sendiri itu that's why. diibaratkan seperti PBB-nya. Lo memang. PBB mengurus seluruh dunia, nah WHO itu yang mengurus seluruh lembaga-lembaga di Iya. negaranya. Justru kan setahu gue WHO itu under PBB, under UN.
Ya. Iya gitu. Nah ini Iya, iya. yang menarik Bre, tadi dari statement lo yang terkait Bill Gates ada nabi. Di situ Bill Gates kan tahun 2015 dia memprediksi akan ada pandemi. Nah, Yes. bro, gue pengen nanya ke lo ya, secara personal lah maksudnya. Dari lo pribadi, kenapa sih orang kayak Bill Gates gitu dia bisa memprediksi akan ada suatu pandemi? Menurut lo dia dapat data atau apakah dia yang membuat atau seperti apa gitu loh? Kalau untuk pasti alasan pasti si Bill Gates bisa memprediksi sih gue pasti nggak tahu ya. Iya, iya, Tapi iya. jatuhnya kalau misalnya gue nilai ada kemungkinan mungkin ada hubungannya sama electronic vehicle company. Electronic Vehicle Company. Iya. Soalnya kalau misalnya kita bisa lihat Iya iya iya. dari timeline produksi mobil-mobil electronic vehicle. Jadi di China tuh jatuhnya produksi electronic vehicle. Dia benar-benar booming dari produksi mulai dari 2019 dan benar-benar booming tahun 2021. Oh ini berdasarkan riset lu sendiri. Di situ emang Memang menampilkan bahwa 2019. produksi 2019 sampai 2021 Itu di masif banget China gitu. masif Wow. produksinya. Nah, I see. ada kemungkinan dengan produksi electronic vehicle yang terlalu masif itu jatuhnya membuat polusi dari electronic vehicle company-nya otomatis akan lebih banyak daripada biasanya. Nah, hal ini yang berkaitan dengan kerusakan dari atmosfer secara tidak langsung sih, kalau menurut gue ya. Oke, oh that's why si Bill Gates itu bisa bisa memprediksi, sorry bukan produksi ya, memprediksi akan terjadinya Kemungkinan terjadinya. pandemi Karena itu. pada dasarnya kalau misalnya buat green energy di USA sendiri kan narasinya sebetulnya ada dua. Dia hydrogen sama electronic vehicle. Cuma emang electronic vehicle ini yang naik duluan. Mungkin ya karena diusung sama Elon Musk sendiri kan. Karena Tesla pun juga emang namanya baik di sana. Dan juga Bill Gates kalau misalnya menurut gua kemungkinan dia mengambil teori dari yang coronavirus ini kan sebelumnya emang ada ya gitu ya. Justru malah lebih parah seperti kayak SARS, MERS. Cuma emang karena dia impact ke manusianya terlalu Besar parah, ya, terlalu hitungannya parah. kan termasuk virus yang letal. Jadi dia penyebarannya nggak terlalu banyak gitu. Oh, Mungkin bahkan- dari situ Bill Gates Iya. mengambil teori bahwa bila virus ini tidak separah itu, penyebarannya mungkin akan lebih masif. Oke. Dan pastinya gejalanya akan lebih dari flu tahunan biasa. Oke, bro, inget gak, Bre? Waktu itu kita pernah nemuin satu data yang dimana ini episode pertama kita banget, Bre. Kalau lu inget, jadi ini pernah ada suatu profesor or dokter gue lupa, tapi dia udah menemukan virus COVID ini dari tahun 2012. Kalau lu inget, ada. Iya. Dan artikelnya tuh waktu itu gua cantumkin kok, gitu. Dan memang ternyata ini tuh sudah ditemukan, cuman waktu itu masih berupa di dalam karantina atau gimana, bro? Pada dasarnya emang coronavirus ini kan memang sudah ada. Sudah ada kan? Nah, makanya dan tadi gua kembali lagi ke teori electronic vehicle merusak atmosfer. Iya. Jadi ketika dari 2019 ke 2021 itu kan Oh. mobil-mobilnya baru pada sense. diproduksi kan. Nah, jadi otomatis ketika dari 2019 sampai 2021 kerusakan atmosfer tuh bertambah seiring perjalanan I see. waktu. Makanya COVID yang benar-benar COVID tuh ada di COVID Delta. Delta. Ya, COVID yang sebelum COVID Delta itu adalah coronavirus yang bermutasi hanya beberapa kali aja. Tapi kalau udah Delta itu udah kerusakannya udah lebih parah, jadi bermutasi sampai 1000 kali. Karena tadi electronic vehicle tadi Polusinya, pabriknya, polusinya polusinya di pabriknya. Oke. Jadi, Sebentar. iya. Jadi kalau memang disebabkan karena itu, karena electronic vehicle dan media atau mereka tidak membuka ini, berarti suatu kejahatan dong, Bre. Tapi sebetulnya di mana-mana di YouTube pun juga beberapa udah ada yang bahas. Udah kok. ada yang bahas ya. Cuma emang nggak se-booming itu sih. Iya, I mean like gini, kalau memang itu bisa menyebabkan suatu kehancuran gitu ya, tapi kan di framingnya nih karena virus bermutasi dan tidak dijelaskan mutasinya karena apa. That's why produksi mobil listrik pun sampai sekarang masih masif, masih banyak. Itu menurut gue kayak wah anjing, ya ini mengerikan, Cok. benar sih, Tapi mengerikan. gua mengambil concern juga di electronic vehicle, dia perubahan baterai juga tuh. Dia dari sebelumnya dia baterai penggunaan setahu gua nikel ya, terus berubah jadi ke lithium ya. Oh. Nah, karena ada kemungkinan penggunaan baterai yang pertama tuh polusinya lebih parah. Oh. Makanya Jadi kenapa sebetulnya emang ya, udah terbaca, cuma emang enggak disebarin ke publik gitu. Iya. Ya hanya sebatas di lab aja. Ya, betul. Pembicaraan lab gitu. Pembicaraan orang dalam. Iya, orang Pembicaraan dalam. dalam lah. Iya, Sebutannya maksudnya fix. kan karena kan memang ya kalau misalnya diumumin kan satu takutnya jadi fear mongering ya enggak sih? Mungkin Iya bisa. kan kayak gitu. Nah, tapi oke, ini menarik banget sih, Bre. Maksud gua berarti kalau lu sendiri menangkap bahwa evolusi dari virus COVID ini ya, ini kita spesifik COVID ya. Ya.
itu memang juga ada andil dari electronic vehicle ini. Ya. Oh, gitu. Jadi emang jatuhnya mungkin beberapa orang ada yang menilai ini sebuah teori depopulasi ya jatuhnya. Oh. Tapi emang kalau menarik. dari gua akan gua orang kedokteran nih. Gue lebih percaya kalau depopulasi itu harus ada sebab dan akibat gitu. sebab Kayak gua dan akibat. Oke, kita baik. mungkin keluar dulu dari pembahasan COVID-19 ya. Oke, boleh. Kalau misalnya depopulasi yang gue percaya, teori depopulasi yang gue percaya itu adalah virus HIV itu sengaja dibuat gunanya untuk depopulasi kaum-kaum tertentu. Contohnya ya kaum-kaum yang pastinya menggunakan seksualitas secara anal kayak gitu. Gay, Iya, betul. LGBT. Oh, memang harus diberantas sih itu. Ya. Adam tidak menikah dengan Eko. Yes. Ada Tidak dong. Tidak dong. Iya. Memang harus diberantas itu. Ya, sedangkan untuk COVID-19 sendiri ini nggak ada sebab akibatnya. Karena kalau misalnya dibilang kalau misalnya populasi manusia di bumi ini udah terlalu banyak, pada dasarnya kenyataannya adalah bukan populasi yang terlalu banyak, tapi Iya. penyebaran Pemerataannya yang belum yang signifikan. bermasalah. Yang Kayak bermasalah. gitu. Karena kan lucu, Bre. Ketika kalau misalnya kita ngomong dari geografisnya ya, nih gue mau nambahin Mas Kalimas ada ini gitu. Kalimat suka. Kalimat Kalimat suka, suka, sorry. kalimat ada. I'm speaking, I'm sorry. Ada. Jadi intinya kan sebenarnya pemerataan ini tuh sebenarnya tidak merata gitu. Kalau misalnya kita ngelihat dari skala besar bumi ya, Ya. maksudnya gini, banyak orang berkumpul di suatu kota, tapi maksudnya kayak di daerah lainnya tuh malah kosong. Ya, Kayak gitu. betul. Jadi emang ngumpulnya tuh cuma di titik-titik tertentu aja Iya. di kota-kota besar gitu kan. Jadi populasinya ya tidak merata gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya nanti videonya gue cantumin di sini, video ini. Jadi Elon Musk pun pernah ngomong, Bre, Ya. di video ini, teman-teman ya. Dia pun bilang bahwa sebenarnya kalau misalnya ada narasi yang mengatakan bahwa bumi ini sedang kepenuhan populasinya, itu tidak sama sekali. Kata si Elon Musk Elon Musk. di sini, di video yang ini. Bahkan kata dia pun di dalam video ini ntar gue puter ya teman-teman. Misalnya satu kota New York itu dikumpulin dalam satu gedung yang sebegitu tingginya, itu bisa, bro. Saking memang tidak sepenuh itu bumi ini gitu. You hear a lot of talk about I think the whole overpopulation It's thing total rubbish. I think it's a massive psyop. And Yeah, it's not true. yeah, but why do so many otherwise smart people buy into that? But Earth is very big, and humans are small. Mm. I mean, Tim Urban, I calculated that you could fit all the humans on Earth on one floor in the city of New York. On one floor. On one floor, yes. Now you're kind of wedged in there, but Yeah. but Oh, okay. So if you just kind of spread the Yeah, we length just throughout the city, okay, shoulder to okay, shoulder, whatever. It's a like basically the cross sectional area of humans is small. Like we Mhm. think that there are a lot of people, and that's if you live in like London or New York, you'll be like, oh wow, there's a lot of people. But that's a very rare situation. Mhm. Most of the time, if you're flying, across the U.S. or internationally, It's empty. it's empty. Yeah, I mean, you fly from LA to New York. Most of the time, there's like you don't see anyone. Plenty of room for more people. That's basically the situation. So anyway, I think the environmental movement kind of got somewhat overzealous, and like in the limit of environmentalism, you start to conclude that humanity is a plague on Earth. Mm. That humanity is actually the problem. That's a big one. Yeah, and that's like obviously taking the environmental movement just too far. Mhm. But there are literally people who believe this. They're like extinctionists. Yes. New York Times, some months ago, had an article, front page article with some guy who, and his quote was, "There are 8 billion people on Earth, and it would be better if there were none." That's dark. Yeah, That's I'm very like, hey, buddy, you can start with yourself. Yeah, no. If you really want to, make a difference. But that's like a crazy viewpoint. That's like literally saying let's genocide humanity. Mhm. I'm like, what? Gitu katanya. Dan ini tuh di state sama seseorang yang mau ngirimin kita ke Mars. Tuh gimana ada, Bre? Sat. Coba gimana? Ya nggak ada yang mengerti jalan pikiran Yeah. Elon Musk lah. Itu biarkan dia sendiri aja. Emang- Tapi kalau yang dia tadi bilang apa gedung di New York misalnya akan dibangun tinggi banget dan itu Ya. bisa menampung satu orang di New York. Cina bukan udah ngelakuin itu ya? Oh ya? Cina kan gedung-gedungnya tuh sampai Oh ya? 30 tingkat, bahkan di lantai ke-27 tuh apa namanya udah kayak lantai 1 kelihatannya, Bre. Jadi di lantai ke-27 tuh kayak tahu bener-bener gua kelihatan maksudnya. kayak lantai Iya. dasar. Iya. Sebegitu gedenya. Banyak tuh orang yang wisata ke sana terus kayak video-video. Ngevideoin bilang iya. kalian mikirin di lantai apa? Lantai berapa Lantai gitu dasar ya? kan? Padahal tuh di lantai 27 sampai di videoin. Oh,
Oh iya. Jadi kayak ada kota gitu, Bre. Sama ada satu hal lagi yang gue sama Vings gue udah kirimin tuh, ada salah satu kalkulasi menggunakan AI. AI. Itu berdasarkan itu dia melihat dari jumlah manusia yang terkena COVID-19 Oke. selama dari 2019 ke 2019 ke 2020 ya. Oke. Itu kurang lebih ada di sekitar 200 jutaan. Nah, itu di kalkulasi AI itu bila 200 juta orang itu dikumpulkan dalam satu lapangan dan dengan jarak kurang lebih 2 meter mengisi satu orang dengan kecepatan angin 10 meter per second, itu penyebaran virus COVID-19 itu membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan gitu. Dan pada dasarnya COVID-19 yang terjadi saat ini yang saat lalu itu itu dari 2019 Desember, dan WHO menetapkan pandemi itu di bulan Maret, jadi kurang lebih 4 bulan. Jadi emang lumayan terlalu cepat gitu. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai teori kalau ini chemical trial, chemtrails. Iya. Jadi kayak ini cukup mungkin masuk akal Aneh gitu. Masuk akal, tapi pasti akan kedetek gitu loh. Dan akan lama juga Dan akan lama penyebarannya ya. juga. Ini justru semasif itu ya. Ya. Dan Menurut lu secepat kenapa bisa itu. secepat itu? Ya karena itu tadi kembali kerusakan atmosfer dari polusi. Jadi Ini, somehow company. si virusnya itu juga jadi berevolusi begitu cepat, Bre, karena ada kebocoran tadi, kebocoran atmosfer menurut si Mas ini gitu loh. Iya. Kali masukan. Iya, gitu. Oh, I see. Nah, tadi ada hal menarik, Bro, yang lo bilang semakin lethal itu virus, penyebarannya akan semakin lama. Justru semakin letal virus, dia akan menyebar luasnya itu akan lebih tidak mungkin, karena si orang yang kena virus yang letal dia tidak mampu untuk menyebarkan ke yang lain. Oh dia Karena udah meninggal berbanding duluan terbalik gitu. berarti. Ya, semakin letal dia justru malah nyebarnya Susah. malah susah, lebih sedikit nyebarnya. Lebih sedikit. HIV/AIDS itu termasuk virus yang lethal kan? HIV tuh jatuhnya dia letal, cuma dia inkubasinya lama. Ya, jadi Tapi kan penyebarannya lambat. Penyebarannya dia tapi dari apa? itu, seksual. Dari seksual. Hubungan seksual. Ya. Yang dimana sebenarnya kalau mau diukur dari pandemi ya agak sulit gitu kan maksudnya. Ya, karena itu harus melakukan tindakan-tindakan tertentu kan. Kecuali untuk bangsa Sodom dan Gomora. Enggak, gua baru tahu lagi anjing itu virus HIV/AIDS itu ternyata buatan ya. Kemungkinan sih, teori yang gue dapat. Kemungkinan. Enggak, karena gue dulu tuh sempat nonton film yang komputer pertama diciptakan lah, yang untuk Enigma. apa namanya? Iya, Ya, untuk memecahin kode Enigma kan. Siapa nama orang itu? Aduh, gue lupa lagi. Ya itulah. Ya, untuk mecahin kode Di Jerman Enigma. Ya benar, Iya. orang Jerman. Dan dia tuh kan gay kan. Dia gay. Nah, dia tuh terakhir tuh kayak pokoknya dia matinya tuh secara tidak normal. Gua nggak tahu lah dia disuntik apa lah, entah disuntik hormon atau apa, atau mungkin disuntik virus itu. Gue juga nggak tahu tuh. Iya kan? HIV itu IV ya. iya, yang dengan dosis yang begitu besar kan? Iya, karena dia meninggalnya memang dengan tidak wajar. Oke. Gitu. Dan karakternya kan dibunuh kan karakternya. Nah, tadi kalau udah lu ngungkapin beberapa hal nih yang kira-kira kayaknya lu udah mengarah kepada kecurigaan juga terhadap suatu skala besar pandemi ini, kayaknya bahkan dari ranah medis sekalipun itu kayak patut dipertanyakan gitu kan. Ya. Nah, lu boleh nggak ceritain pengalaman lu ketika waktu di pandemi COVID kemarin tuh gimana sih? Bagaimana sih gambarannya gitu loh. Dari sudut pandang seorang ahli medis begitu. Gue pas pandemi COVID itu gue benar-benar jaga di IGD. Jadi emang gue Jaga ngerasain di banget IGD. IGD juga, bangsa juga, dan Di rumah sakit yang sekarang ini yang lu kerja sebelumnya atau- ada di Jakarta gue. Oh, di Jakarta. Ya, itu di situ gue ngerasain banget chaosnya, di mana pasiennya banyak, oksigennya Wow. kehabisan. Jadi kayak ya. kita sebagai dokter pun juga bingung mau lakuin apa Iya. jatuhnya. Karena jatuhnya kan kalau kita udah nggak ada equipment yang bisa kita gunain, Ya apalagi. apalagi gitu ya. Paling emang di situ emang, tapi gue tidak bisa dipungkiri adalah banyak orang pun juga yang bertahan itu emang karena jatuhnya bertahan tanpa oksigen ya pasti. Itu emang karena ya pertolongan Tuhan sih pasti. Oh iya benar. Karena ya Setuju. oksigen habis, kita nggak bisa nolong. Iya. Jadi ya Jadi kayak tapi kalau dari sisi dokternya ya kita tebal-tebalan muka aja gitu. Mau dalam nolong artian? ya ibarat kata ya misalnya kayak ada pasien datang Iya, nih, iya. kita terima, kita periksa, tapi kalau misalnya dia ternyata butuh oksigen, tapi oksigennya ternyata nggak ada, kita hanya bisa ngasih penjelasan doang, hanya sebatas itu. Paling ya kalau bisa atau enggak ya kemungkinan lain kita lempar ke rumah sakit lain. Ya karena memang kondisinya sebegitunya Sebegitu kan. chaosnya. Yang dimana
lu juga udah nggak punya kuasa lah dalam artian mau gimana lagi gitu Iya, kan. betul. Iya sih. Correct me if I'm wrong, bro. Iya, Setahu gue COVID itu ya, virusnya itu kan belum ada obat penyembuhnya. Yang nyembuhin itu antibody lo sendiri kan. Iya. Yang ada tuh peringan rasa sakit supaya lo survive. Yes. Bener gak tuh? Ya. Karena pada dasarnya emang virus itu kan emang nggak bisa disembuhkan ya. Dia hanya bisa diredam jadinya. Diredam, dilemahkan. Dilemahkan. Oh, I see. Dilemahkan tuh dengan antibody lo sendiri berarti Dalam ya. diri sendiri ya. Dan itu butuh waktu berarti kan penyesuaian Butuh kan. waktu ya. Ada nggak sih cerita yang bener-bener ekstrim yang depan mata lu sendiri yang bener-bener yang kayak wah gila ini bener-bener chaos gitu? Apa tuh? Gue pernah waktu itu dapet pasien ya. Gue deg-degan lagi cerita kayak gini anjir, sumpah dah. Dia datang dengan saturasi oksigen awal tuh masih 90. Oke. Cuma di saat itu keadaan oksigennya emang udah habis. Sorry, boleh spesifik orang tua? Orang tua Oh, oke. mungkin kisaran Bapak-bapak, ibu-ibu? 40 tahun lah. 40 tahun? Masih sedang dong. Bapak-bapak? Tapi orang tua kan Iya, 40 Iya, kan. iya, iya. Bapak-bapak? 40 tahun bapak-bapak. Hmm. Nah, ketika itu oksigen habis, jadi kayak gua hanya bisa, Pak, sabar dulu ya, Pak Sabar ya. dulu gitu. ya. Ha-ha. Karena majornya kita kehabisan oksigen nih, Pak. Bapak kalau bisa atur nafasnya biar Bapak Oh. lebih nyaman gitu. Jadi treatment yang ya Nah. pertolongan pertama aja dulu ya. Dan gitu. yes, Aha. karena gue di situ emang kita hanya memberikan obat-obat yang ada aja dan hasil dari konsulan ke dokter-dokter yang spesialisnya yang Oh. lebih yang bertanggung lebih jawab. mengerti. Yes. Iya. Nah, tapi emang otomat pasien-pasien yang kekurangan oksigen yang saturasi yang di bawah 95 itu obatnya salah satu pastinya adalah oksigen gitu. Jadi emang dengan dia kekurangan oksigen ya secara tidak langsung dia seakan-akan Oh, udah akan nggak ada pertolongan ya? Iya, betul. Iya bahasa kasarnya aja ya Iya. gitu ya, maaf gitu. Tapi Dan ya akhirnya dia tiba-tiba makin drop, akhirnya ya meninggal. Gitu. Dropnya tuh sampai di 60-an gitu. Sampai 60. Itu kalau misalnya orang yang saturasinya udah di bawah 60, itu lo bagaikan kayak lo bernafas di dalam plastik gitu. Jadi kayak makin lama lu makin plastik gitu. iya, makin lama Ibaratnya. paru-paru lo tuh nggak full nggak bernafas gitu. Kayak udaranya tuh ada, oksigennya tuh ada, tapi lo gak bisa ngirup gitu ya. Ya, Oh, si paru-parunya udah kayak mati, setengah mati. Kembang kempis gitu lah. Iya. yes. Oh, wah se-chaos itu ya, Bro. Chaos itu sih. Wow. Jadi emang nggak gue mungkin apalagi pas zamannya Delta ya, COVID Delta. Emang itu emang paling parah Yang sih, paling banyak parah ya. paling banyak Paling meninggal. wow gitu sih. Iya. Jadi gue juga di sini sih yang gue tangkap adalah gini, Bre. Sebenarnya ya mungkin ini sebelum kita lanjut gitu ya, tapi maksudnya at the end ketika itu kita melihat bahwa masyarakat nih yang sengsara gitu. Enggak, Bre. Jadi teman-teman tuh juga harus tahu yang sengsara tuh juga para medis juga sengsara, Bro. Iya. Gitu loh. Jadi semua tuh kena apapun itulah korban dari pandemi ini gitu loh. Mau lu ada yang bilang ini di setting kayak bodo amat, itu terserah lu, tapi pada dasarnya semua kena gitu loh. Mungkin tadi yang gue tangkap dari Gitu loh. Bro Yuda gitu ya. Hah. Yang gue tangkap adalah ya yang bisa dilakukan pada saat equipmentnya itu kurang, lu mencoba menenangkan. Pertolongan pertama, Bre. Iya, lu kayak coba nenangin, kasih optimisme Yes. ke pasien gitu paling kan. Iya. Itu nggak selalu juga sih, karena emang kalau misalnya udah overload pasien pun juga gue pasti hanya ngomong sebisa gue aja kayak bapak Iya, tenang aja ya pak ya panik gitu. sih ya. Seceos itu men. Chaos itu, Bre. Karena Chaos memang itu. bahkan mungkin lo juga ngerasain ya, Bre. Iya, gua ngalamin Kayak juga sih ketika dan gua. bahkan gue juga ngerasain gitu. Masing-masing dari kita mungkin teman-teman juga yang lagi nonton ini pernah ngerasain kayak gimana sih chaosnya gitu, bawa saudara kalian atau orang tua kalian bahkan. Kalau gue pribadi sih orang tua gue, Bre. Jadi nyokap gue sendiri gitu. Dan lo ya Rennya bokap ya. Iya, bokap gue juga meninggal kan. Bokap gue meninggal tuh karena memang chaos banget. Tapi tenang, orang yang meninggal di COVID-19 itu adalah orang-orang yang terpilih. Wah, Wis. amin. So Amin. pasti Amin. heaven bro. Iya. Amin. Ya jadi kayak ya memang karena gue sih ngeliat lebih ke chaosnya ya, chaos keadaan rumah sakit, dan gue tidak menyalahkan siapapun. Iya, Gue iya, tidak iya. menyalahkan medis karena Iya. gue ngerti mereka juga ya apa yang bisa Ya, apa gue yang- lakuin iya, gitu kan. Karena iya. memang yang dibutuhkan ya benar tadi Bro Yuda bilang Oksigen. Dan gue pada saat itu pesan oksigen. Gue Oh, pesan gitu? oksigen, gue beli harganya tuh berkali-kali lipat. Kalau nggak salah gue beli itu harganya 7 juta, tabung kecil waktu itu gue beli. Wow. Dan itu pun besok kayak baru nyampe, ya bokap gue udah lewat. Gitu. Dan ya secepat itulah. Cuma satu hal yang apa namanya yang masih gue tanya-tanyakan nih bro sampai sekarang gitu bro. Maksud gue pada saat itu satu keluarga gue kena bro. Satu keluarga gue kena dan di rumah sakit itu isinya pasien COVID semua. Gila men, itu gue udah kayak ngeliat maaf ya. Kayak Resident Evil men. Wah anjing kiri kanan segala macem. Nafas Iya, segala iya, macem iya, gitu. iya. Anehnya ya ini puji Tuhan juga gitu ya. Gue gak kenapa-napa.
Even gue tuh kan, gue waktu itu kerja di salah satu startup lain parcel lah gue sebut kan. Sampai gue nggak boleh masuk ke bos gue, bro lo jangan masuk dulu. Tapi ketika gue tes COVID segala macem, gak pernah gue sama sekali kena. Jadi Negatif. Iya, dari COVID tuh 2020 sampai dengan Delta, itu setiap gue tes tuh gue nggak pernah kena gitu loh. Nah, itu- Padahal tuh gue udah ngeliat dan berinteraksi sama pasien COVID. Bahkan gitu ya loh. mungkin lu bisa jadi lu bersentuhan gitu kan. Iya Nah lah, itu gimana? kan gua gendong bokap gua Mungkin juga. ada penjelasannya. Kalau dari sisi gue kembali sih yang the real COVID itu emang COVID Delta ya. Jadi emang sebelum the COVID real COVID. the real Iya. COVID. Sebelum Delta tuh jatuhnya hanya coronavirus yang bermutasi. Oh, Oke. Jadi tidak terlalu berbahaya. Ada kemungkinan lu mungkin emang terpapar sama coronavirus yang Iya. sebelumnya. Tapi ketika pas Delta lu emang gak terpapar karena yang Delta ini udah cukup parah dan orang-orang yang kena virusnya parah otomatis belum tentu bisa penyebarannya pasti akan lebih lambat. Lebih lambat. Jadi logiknya mungkin secara nggak sadar gue tuh udah kena COVID yang Udah sebelumnya. kena. Yes. Karena antibody gue udah terbiasa alias berteman dengan Iya. COVID itu. Jadi ketika Delta itu gue berinteraksi udah nggak ada efeknya gitu Iya. ya. kemungkinan atau enggak lu Iya. emang tidak terpapar sama sekali sama Delta. I see, Bisa I see, jadi I see. kayak gitu. Make sense sih itu, Make sense. lah. Sangat make sense. Oke. Ah. Nah, kalau tadi kita ngomongin dari masalah pandeminya nih, Bre. Wow, udah semeraut-semerawutnya. Kan pada dasarnya seperti yang tadi kita bicarakan tadi di awal, Bro. Yang dimana solusi dari semuanya adalah vaksin dong. Benar gak? Iya, Kayak betul, gitu, vaksin gitu kan. Nah, kita pengen tahu dong seandainya nih ya kan kita halusinasi aja ntar nih bakal terjadi pandemi lagi nih gitu. Yang katanya Pandemi apa itu? saya tidak tahu. Kalau Virus nggak X tahu ya, ya, virus oh, X ya. X. Ah, Oh, X. virus X. Virus Lu, X. lu dapat kabar juga, Bro. Gimana tuh virus X tuh gimana, Bro? Dari Pak Tedros ya. Oh, Pak Tedros. Kenal ente. Enggak sih. Iya, iya, iya. Tapi gue tahu. Iya, dia ngomong apa, Bro, katanya? Tapi kalau misalnya dari WHO sendiri kan Ya. sebenarnya dia ketuanya ya. Sekjen ya? Sekjennya, dia menilai bahwa suatu saat nanti ada kemungkinan terjadinya pandemi virus X gitu. Gitu. Kalau berlandaskan karena apanya sih? Nggak Gua- tahu. Gua nggak Ya. tahu sih. Dan di dunia kedokteran pun juga nggak ada yang pernah membahas hal itu juga. Iya, gitu. cuman beliau aja kan? Ya, cuma emang kalau menarik dari kejadian-kejadian masa lalu kayak Black Death gitu-gitu kan pasti ada aja sih. Iya, Iya, ya, pasti ada Jadi kalau misalnya- triggernya, ya. tapi nggak yang ya bahkan mereka juga nggak tahu karena kan itu prediksi gitu kan. Apakah benar nanti terjadi kita lihat saja kan gitu. Iya. Bro, Ya tapi kan? kalau menurut lo sebagai dokter gitu ya, atau gue pengen nanya, sebenarnya ID pernah nggak sih ID itu membuat protokol sendiri kayak ini harusnya pasien Yes. COVID seperti ini nih. Tapi karena WHO bilang A, ya udah kita A gitu. Sebelumnya pernah terlintas gak ngebuat protokol sendiri gitu? Kalau untuk lockdownnya sendiri, ID tuh mengadopsi dari WHO. Cuma Oke. emang penerapannya di rumah sakit tuh ID masih bisa dibilang masih bisa kekeluargaan sih jatuhnya. Oke. Nggak murni benar-benar Iya tetap ada purely budaya kita strict lah. gitu. Tetap ada budaya. Iya, Karena jadi emang pastinya namanya ID kan. nggak menutup kemungkinan pasti di beberapa rumah sakit ada yang diperbolehkan, ada yang enggak. Tapi emang pada dasarnya kalau perintah dari ID-nya ya mengikuti secara keseluruhan gitu. Tapi pada dasarnya ID pun juga memahami atau enggak tidak memberikan sanksi pada rumah sakit yang melanggar atau enggak tidak mengikuti peraturan protokol secara penuh. Oh tidak Hmm. memberikan sanksi berarti ya? Tidak memberikan sanksi. Oh jadi memang tidak terlalu mengikat ya sebenarnya ya? Atau gimana sih? Jatuhnya mungkin ID Tetap ada protokolnya dari WHO, tapi misalnya seandainya pun tidak sepenuhnya menjalankan protokol tersebut, si rumah sakitnya juga tetap ada kompensasi Ya, dari dari si ID-nya. ID gitu. memberikan pemakluman Oh, sih. Tetap ada hati nuraninya, Bre, Iya, gitu. Ya. Nah, Karena Indonesia, bro. Yes, betul. Bineka Tunggal Ika, Bro. Nah kalau Yeah. protokol itu sendiri kan satu hal sih yang gua aneh gitu, yang gua aneh adalah di saat lu tuh diisolasi, which is Iya, kalau gua bener nangkep sih. ya, lu diisolasi, lu di satu ruangan, sedangkan sorry itu saya menurut gua human being ya, tubuh Iya. manusia itu didesain untuk connect with nature, Ya, untuk bersatu lah dengan alam. Dengan gitu. alam. Terus lu butuh sinar matahari, sinar dan sebagainya. matahari, vitamin Ya, D. iya. Vitamin D kan ada di Sinar matahari. Sinar matahari. Nah, ketika lu diisolasi itu kan kayak ya dari mana lu dapat dari obat kimia dong Iya, vitamin D-nya. kayak Nah, gitu. maksud gua protokol itu sendiri tuh yang diisolasi itu wajib banget gak sih sebenarnya? Iya, itu kan protokolnya dari WHO, Bre. WHO kan? Kayak gitu. Nah, itu menurut lu gimana? Tapi kalau misalnya untuk lockdown sendiri ya, Ya. kalau bagi gua emang Emang ini wajib. hitungannya nggak bisa lepas dari WHO. Oh. Oke. Dan karena jatuhnya WHO sendiri dia menerapkan sistem lockdown ini berdasarkan dari emang by datanya mereka dan by risetnya mereka. by Jadi riset yang sudah terjadi dulu Iya. gitu ya. benar kata Vincent kayak manusia butuh connect to the nature ya kan. Tapi dengan connect to the nature dia akan
potensi untuk penyebarannya akan lebih tinggi Oh. gitu. Jadi kayak lockdown ini emang pasti akan mengekat connect to the nature. Jadi otomatis kayak imunitas kemungkinan menurun pun Iya, juga itu pasti iya, bisa. iya. Tapi yang di tujuan utamanya adalah penyebarannya agar tidak terlalu masif sih. paling Oke. Lebih ke tidak arah jadi sebenarnya situnya. walaupun mungkin gue mau tambahin ya Bre, mengamplifikasi dari lu sendiri sebenarnya kan oke boleh gitu. Misalnya kita terima protokol ini yang dari WHO yaitu lockdown ya kan. Nah sebenarnya sih yang dimana kalau misalnya lockdownnya itu dalam taraf tertentu masih bisa make sense kan, kembali lagi manusia itu butuh satu nature, back to nature. Sama apa? Sosialisasi face to face dengan orang kayak gitu. Nah itu kan yang di-cut ketika lockdown itu terjadi. Iya, Kan iya, kayak gitu. iya, iya. Yang dimana semua manusia di dunia yang mengikuti protokol WHO itu wajib masuk ke kamar, ya kan, berinteraksi hanya dengan handphone dan TV aja. Iya, dan mendengar jeritan pasien lain. Yes. Itu kan lebih menyeramkan, horor tuh. Nah Yang jadi sakit gitu ya kan. itu menurut paling tidak itu sudut pandang awam kami ya gitu. Iya. Itu sih sudut pandang kami yang sebenarnya kenapa kayak gitu. Bahkan Bre, ini mungkin kalian bisa cek sendiri ya. Dulu Dokter Tita kan juga pernah keluar-keluar soal ini. Jadi at the end pun mereka juga nggak bisa sebenar-benarnya melakukan apapun, Bre. Karena memang sudah ada sistemnya itu. Kalau menurut, Gitu. menurut lo pribadi bro, wajib gak sih lockdown itu sebenarnya? Kalau untuk pas Delta wajib, tapi di luar Delta nggak wajib. Delta, khusus Delta ya Khusus berarti. Delta. Tapi gimana kita bisa tahu Delta ini ada kan itu nggak mungkin. Iya. Iya. Karena gue setuju social distancingnya gue setuju, tapi maksudnya lockdown yang kayak bener-bener lockdown usaha mati, bisnis mati, sebenarnya kan itu yang jadi sumber masalah selanjutnya, Bre, yang muncul gitu, Iya, iya. kayak gitu. Coba kalau misalnya social distancing gue setuju gitu Iya, ya, iya. biar nggak nyebar aja virusnya gitu. Cuman kan tetap menurut gue ya, ini menurut gue sekali lagi teman-teman, menurut gue kenapa tidak gitu, walaupun ini gue juga nggak tahu ini di ranah medis atau WHO atau intinya di ranah medis, bisa nggak sih kita bikin protokol sendiri gitu yang bener-bener masuk dengan budaya kita, dengan demografi kita, dengan letak geografi kita yang bener-bener sesuai dengan masyarakat kita gitu. Kan masing-masing negara dan masing-masing tempat itu kan punya faktor-faktornya sendiri gitu. Iya, iya. Kan kenapa tidak sih kita menciptakan protokol sendiri kan gitu. Tapi Vings, penerapan bener-bener lockdown tuh bener-bener terjadi hanya di kota-kota Indonesia doang. Di luar kota, Kota-kota ya. kota-kota. di luar kota-kota kayak masih desa-desa tuh ya lockdownnya senangnya mereka aja. Ala Gitu. kadarnya ya, yang dimana juga nggak bisa dipantau bener-bener Makanya kan. waktu itu pernah ada peningkatan yang cukup signifikan di salah satu kota di Indonesia tuh di Kudus. Oh, Oke. di Kudus. Karena tiba-tiba di sana melonjak tinggi, Oke, terus oke. banyak yang meninggal juga di Kudus. Satu hal yang sebenarnya masih gua pertanyakan gitu, yang juga gua rasa teman-teman ngopi juga pasti penasaran sama hal ini. Yang dimana kan sebenarnya solusi dari pandemi ini adalah vaksin, Bre. Iya. Iya dong, itu Iya. itu cuman solusi satu-satunya, Bre. Iya kan? Setuju nggak lo? Dan kita udah divaksin. Iya, setuju Iya, nggak lo? Setuju. Lu waktu itu apa sih? Astra atau Sinovac atau apa? Lupa gue, tapi tiga-tiganya udah gue. Oh gitu. Iya, gue dari perusahaan gue tempat kerja waktu itu. Hmm. Dari lain parcel tuh, lu nggak boleh masuk kantor kalau lu belum divaksin. I see. Nah, Dan kan ada banyak kita melakukan perjalanan dinas keluar kota segala macam kan lu wajib dulu kan. iya. Gue vaksin cuman sekali sih, cuman gue lupa Astra atau Waduh. Sinovac. Wah, sekali berbahaya lo berarti. Iya. Bahkan gue carrier waktu itu. Carrier ya? Carrier gue. Iya. Jadi gue carrier gitu. Jadi selama seminggu gue berjalan-jalan, hey yo what's up gitu. Iya. Ada waktu What's itu. up good gitu ya? Iya gitu. Nah, tapi gini. Ah, gue lupa lagi. Iya pokoknya Astra sama Pokoknya gue Sinovac divaksin deh. yang di Indonesia itu apa aja sih? Astra, Sinovac, Oke. Pfizer, Moderna. Oke. Nah, yang umum rata-rata masyarakat kelas Sinovac. sorry. Oh, Sinovac. Oke, Sinovac. Oke, ini kita coba lihat ya dari kandungannya sendiri Sinovac ini. Nah, ini gue tertarik nih sama kandungan di dalam Sinovac. Nah, pertanyaan gue dulu nih, bro. Ini sorry ya, maksudnya ini cuman pertanyaan bodoh lah. Anggap aja gue goblok gitu ya kan. Bro, boleh nggak sih kalau seandainya di dalam Islam sendiri, bro, gitu, itu makan jeroan dari binatang? Kalau untuk makan jeroan ya, itu sih setahu gue Iya. itu hukumnya tuh boleh, tapi bukan dianjurkan ya. Iya. Karena jatuhnya kan kalau misalnya buat makanan tuh ada yang dianjurkan, dibolehkan, sama diharamkan, Sama ataukah diharamkan. atau dilarang ya. Iya. Jadi kalau misalnya untuk jeroan sendiri jatuhnya masih boleh. Oh, masih boleh ya. Yes. Kalau binatangnya haram tidak boleh ya? Pasti nggak boleh. Nah, Binatangnya apa juga aja nggak haram. boleh, Cok. Bener. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat datanya di sini dan linknya gue taruh di bawah ya, Kandungannya teman-teman. apa emang tuh? Kandungannya di sini. Nah, ini kalian bisa gue highlight di sini ya bagian ini.
Itu kandungannya di dalamnya ada Green African Monkey Kidney Cells atau sel ginjal monyet di dalam Sinovac yang dipurifikasi menggunakan aluminium hydroxide. Hah? Yes. Ini Ginjal monyet? yes, ini lu lihat sendiri nih. Datanya yang ini ya, teman-teman. Iya. Jadi kalian bisa cek sendiri, bahkan ini juga di FDA itu ada dan di approve. Kayak gitu. Oleh FDA. Oleh FDA. FDA itu BPOM-nya US lah ya. Yes, Food and Drugs Administration Hmm. US punya. Yang dimana sebenarnya tidak apa-apa kayaknya harusnya. Kan ini namanya obat kan, Bre? Iya dong. Tidak tahu, saya tidak Nah, tahu. Harusnya Saya boleh tidak ya tahu. menurut gua ya. Oke, Waduh. itu. Itu satu. Yang Sinovac. Tadi apa? Astra. Astra ada lagi, Bre. Astra nih lumayan agak mind blowing sih. Ya cuman kan kita berdasarkan data aja kan. Ini gua munculin data, gua bertanya di sini kan, gua nggak tahu gitu kan. Oke, coba kita lihat di dalam AstraZeneca. Itu contains di ini bagian sini. Ntar gue munculin gambarnya di sini, ingredientsnya dan sumbernya juga kalian bisa baca sendiri nanti. Itu mengandung human embryo kidney cells atau embrio bayi. Atau dalam kodenya Kanibalisme ya? HEC 293. Nah, itu gimana? Silakan. Itu lebih ke arah stem cell sih jatuhnya. Stem cell. Stem cell. Tisu ya, sel tisu ya. Jadi kayak hanya embrionya, embrio bayi. embrio bayi. Oke, baik. Bentar, gua kan kerja di Placenta ekspedisi. biasanya placenta. Oh, plasenta. Kalau tadi misalnya ada beberapa sel-sel di dalam tubuh bayi bahkan atau di dalam monyet Afrika, Bre. Green monkey ini gambarnya green monkey ya. Jadi memang Bukan ini ya, bukan. Ini ada bukan. nih. Ya ada ya, Green monkey. gitu ya. Ada di dalam kandungan vaksin ya yang dimana kita juga nggak tahu bener-bener lah, Bre. Kita kan orang awam ya kan. Iya. Kita cuma dikasih ya nggak tahu gitu kan. Iya. Sampai ketika gue lihat kontennya, aduh rada aneh sih gitu ya. Cuman ya ada tanggapan mungkin atau Yang tadi Ya menurut lo dari ingredientsnya itu iya. apakah itu perlu- normal aja memang untuk kebutuhan medis gitu ya karena ini urgensinya Urgency tinggi dan tinggi. kebutuhan medis atau memang Iya. kayaknya harusnya bisa cari bahan lain. Iya. kalau untuk buat vaksin sendiri pastinya kan bukan virologi ya. Oh, gitu beda ya. Kalau- ilmu, Bre. Tapi at least ya kalian kan tinggal ngejalanin toh gitu kan. Yes. Ya. Tapi emang kalau mungkin aja sih. mungkin aja Karena ya. kan mereka juga pasti melakukan berdasarkan riset. Riset, Dan itu bener. untuk kebutuhan medis lah ya sekali Betul, lagi. kebutuhan Bre. kesehatan Kesehatan, teman-teman iya. Nah, gitu. Kan Indonesia sempat mau produksi vaksin sendiri. Mm-mm. Lo cari nggak datanya? Itu sebenarnya bahannya apakah lebih bagus? Ya gitu kan loh. nggak jadi juga toh. Nggak jadi. Nggak jadi, ngapain juga, Bre? Kan nggak disuntikin juga. Iya enggak maksudnya itu Nggak- kan karena sentimen publik. Tapi sebenarnya kalau memang bahan-bahan ingredientsnya itu kayak ya dalam tanda kutip lebih halal gitu ya. Iya ya. Dalam tanda kutip. Kenapa Iya. masyarakat Indonesia tidak percaya? Iya, masa lebih percaya asing? Iya, memang Kalau Anda ada nih Prabowo kan asing. asing ya kan. Kenapa yang ITB tidak diterima tapi kenapa punya Bill Gates Anda terima kan itu nasionalisme di mana kan gitu. Iya. Erigo Ya. besok pakai. Erigo ya Erigo. kan. Nah, oke. Kalau tadi itu beberapa kandungan yang coba gue temukan dari mikroorganisme, dari organisme hewan gitu. Atau tadi yang embrio bayi gitu kan. Yang dimana which is mungkin itu ya alami lah dan boleh-boleh aja gitu. Ada satu lagi nih yang menarik juga, itu gue menemukan adanya timerosal. Kira-kira oke. Timerosal, ini teman-teman kalian bisa lihat linknya. Ini gue coba bacain ya, supaya karena ini kan data. Dilansir dari website resmi Food and Drug Administration, timerosal adalah bahan pengawet yang telah digunakan pada beberapa vaksin. Sejak tahun 1930-an, saat pertama kali diperkenalkan oleh Eli Lilly Company, ini adalah 49,6 merkuri menurut beratnya dan di metabolisme atau terdegradasi menjadi etil merkuri dan tiosalicitlat pada konsentrasi yang ditemukan dalam vaksin. Bahan ini memenuhi persyaratan bahan pengawet yang ditetapkan oleh Pharmacopoeia Amerika Serikat. Nah, sebagai bahan pengawet vaksin, timerosal ini digunakan dalam konsentrasi 0,003 hingga 0,001%. Vaksin yang mengandung 0,01 timerosal ini sebagai pengawet mengandung 50 mikrogram timerosal per 0,5 milidosis atau sekitar 25 mikrogram merkuri per 0,5 milidosis. Nah, pertanyaan gua nih, Bro. Menurut lu merkuri itu bahaya nggak sih buat tubuh? Pastinya merkuri sangat berbahaya sih Oke. buat tubuh. Baik. Cuma makan kembali lagi tadi Ya. udah disebutkan kan. Ya. Itu kadarnya emang sangat rendah. Oh, kadarnya sangat rendah. Ya. Bahkan di sini dituliskan 0,001
5 mili dosis atau sekitar 25 mikrogram Ya. merkuri. Tapi walaupun merkuri itu berbahaya, tapi Ya. kalau misalnya dia intensitas kita Terlalu terpaparnya ya hanya sedikit Ya. ya belum tentu berbahaya juga. Tapi kalau Oh. ketika merkuri ini kita dengan kadar tertentu, dengan intensitas yang lumayan sering, kita sering terpapar, baru itu akan mempunyai dampak ke dalam tubuh. Iya, I iya. see. Sama kayak cyanida, Bre. Oh. Kan ternyata kan di biji apel ada Bisa, cyanida iya. juga kan. Oh, Tapi kandungannya iya. kecil. Iya, iya. Tapi kalau cuman sekali sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau berkali-kali kan itu kan masalahnya berada di dalam vaksin gitu loh. Vaksin, bahkan vaksin polio, vaksin apa semua pakai menggunakan bahan ini. Dan ini bisa kalian lihat datanya di Food and Drugs Administration US kayak gitu. Ya mungkin ya nggak tahu ya, mungkin jadi gimana Enggak, gitu kalau kan. gue sih justru Ah. jadi timbul satu pertanyaan ya. Yes. Kan tadi dibilang vaksin itu dibuat gitu kan. Dibuat itu kandungan vaksin itu kan kayak virusnya itu sendiri itu, Ya. virus si let's say kalau corona ya, berarti virus corona itu sendiri disuntikan tapi dilemahkan gitu kan. Nah, tadi tuh ada kandungan dari ginjal monyet dan sebagainya. Apakah virus corona itu terbentuk dari sana, Bro? Sepengetahuan lo deh. Bukan, kalau misalnya dari ginjal monyet itu si monyetnya dipaparin sama virus corona, Oh. terus dia diteliti bagian mana yang kemungkinan bisa diambil atau nggak bisa diekstraksi. Nah kebetulan saat itu mungkin yang dinilai Paling adalah paling potensial ginjalnya. ginjalnya. Ginjalnya yang I diekstraksi. see, dari gitu. situ. Jadi si monyet ini nih jadi Eksperimen. cobaan eksperimen. Iya, 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 bahan Disuntikin eksperimen. COVID. I see. Make sense sih. Oke. Make sense. Pinter-pinter orang-orang Iya. dunia tuh elit global. ya. Kalau janin bayi itu gimana? Placenta ya, itu jatuhnya sih stem cell sih. Stem cell ya. Kemungkinan ya hampir sama. Ya Gunanya jatuhnya kan kalau misalnya stem cell sendiri dia kan sel yang hidup tuh. Hmm. Jadi kemungkinan dia langsung versinya in vitro. Jadi kayak dari virusnya langsung dikasih ke sel plasentanya. Iya, iya. Nanti si sel plasentanya diamatin nih. Iya, iya. Kira-kira dia bisa tumbuh kan nih virusnya. Ternyata virusnya tumbuh dan kira-kira si plasentanya ini berpotensi gak untuk jadi vaksin. Nah gitu. Karena Oh. jatuhnya vaksin sendiri dia kayak sampai sekarang nih Moderna pun juga dia masih bikin vaksin corona gitu. Jadi kayak Oh. dalam bikin vaksin si mRNA ini dia memang langsung bikin banyak. Karena dari banyaknya vaksin yang dibuat dia akan menilai yang mana yang bisa potensi Oh. berhasil. Yang Oh, sukses even rate-nya yang sampai paling saat ini tinggi. pun mereka masih akan terus produksi itu ya. Versi barunya. Tapi terakhir sih Spikevax yang gue tahu. Spikevax. Ya. Itu tahun berapa? 2000. 2023. Oh, terakhir ya, masih 2023 ya. Berarti ada kemungkinan ada lagi. Itu versi terbarunya Moderna tuh. Jadi yang kita pakai tuh versi kegawat darurat dari Moderna. Trial. Versi rencana Anjay, itu. trial. Apa namanya kalau aplikasi beta anjir. Beta. So far so good lah ya. Ya, so far so good lah. Ya lumayan lah. So ya far kan? so good untuk kita yang tidak Iya, terdampak. Tapi kan benar. iya gue kadang suka baca satu dua hal ya. Gue nggak tahu apakah itu memang murni karena vaksinnya kan ada juga yang katanya mengalami kelumpuhan, Bro. Bahkan ada yang sampai meninggal tuh di berita-berita kan. Gue nggak tahu apakah itu memang karena vaksin yang nggak cocok di tubuh mereka atau karena apa. Gue juga Ya nggak paham tahu. lah. Karena kan memang sebenarnya gitu. kalau tadi kembali lagi ke merkuri ya. Merkuri ya. Kalau misalnya merkuri sendiri itu kan kalau yang setahu lu merkuri ini juga digunakan di dalam Alat-alat kedokteran. iya alat-alat kedokteran itu juga ada gitu kan. Ada ya. Gitu. Jadi memang paparannya itu memang bisa ya sering gitu kan. Bahkan ada bre nih. Jadi dilansir dari web resmi RSUP Sarjito Yogyakarta ditulis oleh Nur Fahriha SKM. SKM itu apa sih? Sarjana Kesehatan masyarakat. Ya, Sarjana Kesehatan Masyarakat. Bagian Pendidikan dan Penelitian RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta mengatakan dan menulis artikel ini bahwa dia menggaungkan suatu statement. Katanya bahaya merkuri dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Nah, salah satunya merkuri elemental itu juga berada dan terdapat dalam termometer, tensimeter air raksa, alat elektrik, batu baterai, dan cat kimia. Nah, kimia merkuri ini juga seringkali digunakan dalam proses penambangan emas. Itu merkuri elemental. Ada 3 bre merkuri yang bahaya, yang entah yang bagian mana yang disuntikan yang berada di dalam vaksin. Karena Oke. untuk pengawet Yeah, gitu. yeah, yeah. Jadi si vaksinnya supaya awet, biar nggak jamuran bla 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 gitu. I see. Nah, itu yang tadi yang pertama, yang kedua ada merkuri inorganik dalam bentuk Hg++, bisa ditemukan dalam desinfektan. Itu bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasa ternik atau obat untuk membasmi kuman penyakit. Oh, I see. That's Ya. why kita wajib cuci tangan terus semprot-semprot pakai Desinfektan. disinfektan ya. Itu yang Pada saat Covid ya. Iya. Oh iya itu ya. Disinfektan kan. Terus ada merkuri fulminate. Ini adalah merkuri
yang biasanya digunakan pada bahan peledak. Jadi detonator peledak juga menggunakan merkuri fulminate karena dia sangat reaksi terbakarnya itu sangat mudah terbakar kayak gitu. Lalu ada merkuri organik. Nah, ini nih merkuri organik nih yang biasa ditemukan di alam, Bre. Kayak gitu. Ini merupakan kontaminan logam alami yang dapat ditemukan di antiseptik dan fungisida. Paling sering dijumpai di alam dan lingkungan. Biasanya zat ini mencemari ikan laut jenis tuna, tenggiri, kerapu, salmon, dan kakap. Jadi ini memang merkuri yang udah alami ada di alam gitu. Dan kalau kita mengkonsumsi ikan yang tercemar zat tersebut, itu dapat menyebabkan gangguan neurologis atau sistem syaraf serta kelainan kongenital, yaitu kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kayak gitu. Nah, bahayanya dari merkuri ini gua bacain aja ya teman-teman, buat sekedar edukasi aja. Bahaya dari merkuri ini jika terkontaminasi tubuh, uap merkuri yang terhirup dapat menyebabkan keracunan. Jika merkuri masuk ke dalam tubuh melalui intravena atau infus, dapat menyebabkan emboli paru atau penyumbatan pembuluh darah arteri pada paru. Nah, kalau diinjek atau disuntikan ke dalam tubuh, ini bisa mengakibatkan degenerasi neuron pada otak yang dapat mengakibatkan satu, ataksia, yaitu gangguan gerak dan keseimbangan tubuh yang disebabkan oleh kelainan cedera otak. Nah, selain itu ada lagi disartria. Jadi ngomong tuh nggak lancar gitu, kayak nyeret. Ngomong nyeret gitu ya kan. Terus ada juga bisa menyebabkan tuli dan penyempitan lapang pandang pada mata. Kayak gitu. Bahkan penurunan antibodi. Kayak gitu. Ya kalau dalam jangka panjang dan banyak kuantitas yang digunakan dalam merkuri. Kayak gitu. Tapi gitu satu sih. hal yang gue tangkep sih ya dari penjelasan Bro Yuda juga segala macam. Gue justru ini sedikit berubah sudut pandang gue sih bro. Sedikit berubah sudut pandang gue bahwa I should thanks a lot lah untuk yang membuat vaksin gitu ya. Bahwa ya gue nggak tahu ya apakah vaksin ini dibuat karena memang virus itu sudah dibuat juga oleh orang yang tidak bertanggung jawab, tapi at least this vaccine tuh ya save the world. Menurut gue this vaccine tuh save the world. Justru yang menjadi highlight nih, yang harus dibahas lagi mungkin di next episode sama Bro Yuda. Bener. Itu terkait electronic vehicle. Electronic vehicle. Ya sorry to say ya, ibarat kata gue yang lempar bola nih, tapi gue ngumpet. Gue ngumpet gitu loh, kayak ini dari mana nih? Sebenarnya dari gue gitu loh, tapi gue kabur. Ya maling trek maling. Kayak gue menggiring opini tuh, sebenarnya bukan gue mah nggak ada kenapa-napa. Gitu. Dan itu anjing gitu bikin gue penasaran sebenarnya. Asli. Dan lagi ditambah lagi masih banyak lagi kandungan-kandungan vaksin yang sangat, lu tahu nggak sih bre? Ini mungkin fantasi ya. Venom bre. Venom Marvel, Spider-Man, Black Goo. Kalau teman-teman tahu itu ada ditemukan katanya konspirasi yang bergulir, katanya ada Black Goo di dalam kandungan vaksin yang kita nggak tahu, yang bakal kita bedah di next episode bersama mungkin lu Bro Yuda. Kali masuk kali masuk sahabat ngopi kali masuk aja ya. Yes. Oke, kali masuk aja. Boleh, mungkin lu bisa nge-spill dikit gak sih tentang bahaya Black Goo itu sendiri gitu loh. Black Goo. Yes. Kalau Atau misalnya dari teori yang gue dapat Black Goo graphene oxide ya. graphene oxide. Spill aja nih biar penasaran nih. Yes. Jadi emang substansi Black Goo ya atau enggak graphene oxide ya. Graphene oxide. Itu sebetulnya emang substansi yang ada di mana-mana. Oh. Cuma ya kalau emang dia berpotensi untuk membahayakan tubuh, kembali lagi itu tergantung dari kadarnya. Oh. Tapi belum tentu juga vaksin yang udah kita terima nggak ada kandungannya sih. Iya. Belum tentu vaksin yang sudah kita terima tidak ada kandungan itu. Konspirasi ngopi. Seruput dulu Kopi. kopinya.